Oke, jadi diawali dari mengenal apa itu pengertian nilai mutlak, memahaminya, kemudian menyelesaikan persamaan nilai mutlak, kemudian menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, kemudian berikutnya adalah menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Nah, dari keempat bagian itu mungkin hari ini kita akan coba belajar tentang definisi nilai mutlak sampai pada persamaan nilai mutlak, itu saja. Nah, untuk aktivitas walaupun 1 jam pelajaran, tapi kan sebetulnya dalam keadaan yang normal itu sebetulnya ini 2 JP gitu. Nanti 1 JP lagi di kegiatan mandiri. Silakan kalian biasa akses kelas 10i di Microsoft Teams. Di sana saya sudah simpan di assignments aktivitas penugasan pertama, yaitu tentang definisi nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Jadi penugasan itu sekarang materinya saya coba jelaskan terlebih dahulu. Oke, kita mulai ya. Nah, material chartnya seperti ini. Kita akan mulai dengan sebetulnya mengapa sih muncul konsep dasar nilai mutlak gitu ya, pengantarnya. Nanti saya akan perlihatkan ilustrasi kontekstualnya, masalah nyatanya. Kemudian definisi nilai mutlak, berikutnya persamaan nilai mutlak. Nah, kita berhenti sampai di sini ya. Tapi berikutnya pertemuan minggu depan adalah pertidaksamaan nilai mutlak dan fungsi dan grafik nilai mutlak gitu ya. Baik, kita akan mulai dari ilustrasinya nilai mutlak. Nah, berikut ini adalah beberapa cerita atau mungkin kegiatan atau permasalahan sehari-hari yang memang kaitannya dengan konsep dasar nilai mutlak gitu ya. Nah, ilustrasi pertama tentang kegiatan baris berbaris pada saat kalian dulu mungkin di SMP atau di SD semenjak sebelum pandemi itu mungkin pernah mengikuti kegiatan pramuka gitu ya. Nah, pada gambar 1.1 ini adalah ilustrasi tentang sebuah aktivitas pada saat kegiatan baris berbaris. Mungkin kalian masih ingat ada instruksi dari pimpinan barisan mungkin ya, dari pemimpinnya bahwa maju 4 langkah jalan misalkan begitu. Kemudian mundur 3 langkah jalan. Kemudian bergeser ke kanan 2 langkah jalan dan seterusnya. Nah, instruksi-instruksi itu menunjukkan bahwa ada pergerakan, ada jarak yang harus kalian tempuh begitu ya. Pada saat instruksinya maju 4 langkah jalan gitu ya, berarti pergerakan kita ke depan gitu ya, sejauh 4, anggaplah 1 langkah kalian itu sekitar 1 meter misalnya, berarti ada 4 meter. Kemudian mundur 3 langkah. Kalau perhitungan secara bilangan biasa, ketika udah maju kemudian mundur, maka dia akan kembali ke posisi kalau tadi 4 meter, kemudian mundur 3 meter, nah berarti kan dikurangi dong gitu ya. 4 dikurangi 3 menjadi 1 meter. Itu yang kalian dapatkan. Tetapi pada faktanya tidak seperti itu. Kalian sudah melangkah berapa banyak coba? Kalau ke depan 4, kemudian ke belakang 3. Sudah? 7. Sudah 7 langkah. Padahal kan secara hitung-hitungan bilangan harusnya 4 ditambah negatif 3. Karena mundur itu negatif, anggaplah begitu, maju itu adalah positif ya. Nah tetapi pada dasarnya perhitungan berapa banyak langkah bukan lagi 4 tambah negatif 3. Tetapi 4 tambah 3 kan gitu ya. Mundurnya itu tidak diperhatikan, yang penting langkahnya. Jadi besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak gitu ya. Tidak ditentukan arahnya. Maju ini tidak dilihat, mundurnya juga tidak dilihat. Jadi maju adalah harga mutlak 4, mundur juga adalah harga mutlak 3 gitu ya. Artinya mutlak 3 langkah dari posisi diam. Dalam hal ini yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Nah, itu ilustrasi pertama ya. Jadi maju mundurnya itu tidak saling mengurangi. Ilustrasi kedua adalah mirip juga, ini tentang seorang anak yang bermain lompat-lompatan di sebuah lapang. Nah, anggaplah posisi diam anak itu ada di posisi 0 ya kalau pada garis bilangan ini. Kemudian 3 langkah ke belakang
Salah ya. Si anak melompat ke depan 2 langkah katanya. Berarti anggaplah kalau ke depan itu ke arah X positif. Langkah ke depannya 2. Kemudian mundur 3 langkah gitu ya ke belakang. Dilanjutkan 2 langkah ke depan, berarti yang warna apa ini? Tosca ya, biru Tosca. Kemudian 1 langkah ke belakang dan 1 langkah lagi ke belakang. Berarti kalau kita melihat kedudukan anak sekarang, dia berada di posisi X sama dengan negatif 1 gitu ya. X sama dengan negatif 1. Kalau kita melihat posisi akhir. Tetapi kalau kita melihat berapa langkah yang sudah dilakukan oleh si anak atau berapa lompatan, ini 2 lompatan, tambah 3 lompatan, tambah 2 lompatan, tambah 1 lompatan, tambah 1 lompatan lagi. Jadi tidak memperhatikan plus minusnya gitu ya. Nah, berikutnya adalah ilustrasi 3. Ilustrasi 3 ini ada sebuah permasalahan dalam konteks nyata ya, dalam sehari-hari. Mungkin kalian nanti yang sudah berkarir di apa teknik lingkungan misalkan ya, atau di teknologi yang lain akan mendapati masalah serupa dengan ini. Sungai pada keadaan tertentu memiliki sifat cepat meluap di musim hujan karena memang ada penambahan debit air hujan yang ada di sungai itu. Dan juga cepat kering di musim kemarau karena memang ada proses penguapan. Secara biologi kan seperti itu, secara geografi juga seperti itu. Ada proses penguapan. Ketika meluap berarti ada tambahan debit air, tapi ketika menyusut, mengering, maka akan ada pengurangan debit air. Debit itu besarnya volume yang dibandingkan terhadap waktu, itu namanya debit air ya. Diketahui debit air sungai tersebut adalah P liter per detik. Ini kondisi awal ya, kondisi normal. Jadi normal-normal saja ya, tidak hujan, tidak kemarau. Dan mengalami perubahan debit sebesar Q liter per detik di cuaca yang tidak normal. Artinya pada saat musim hujan akan ada penambahan debit sebesar Q. Pada musim kemarau akan ada pengurangan gitu ya, debit sebesar Q liter per detik. Tunjukkan berapa nilai penurunan minimumnya dan berapa nilai peningkatan maksimum dari debit air sungai itu. Nah, itu adalah masalah nyata yang diharapkan dengan kita sudah belajar konsep nilai mutlak, terutama pertidaksamaan, kalau yang ini ya, pertidaksamaan nilai mutlak, atau persamaan nilai mutlak juga bisa, nanti kalian akan mengetahui sebetulnya nilai minimum atau debit minimum air itu jadi berapa. Debit maksimum air yang ada di sungai ini berapa. Begitu ya. Oke, dari ketiga ilustrasi ini kalian sudah menangkap nggak apa manfaatnya materi ini bagi kita gitu. Kalau dalam teori apa namanya quantum learning ada istilah ambak. Ambak itu apa manfaatnya bagi kami, bagi kita gitu ya. Nah manfaatnya tentunya adalah tidak semata-mata kita belajar nilai mutlak itu hanya untuk biar bisa ulangan matematika. Ya nggak begitu dong gitu ya, itu mah terlalu dangkal manfaatnya gitu ya. Walaupun itu memang iya, salah satu bagian dari manfaat belajar nilai mutlak ini, tetapi pada dasarnya lebih jauh tujuan utamanya adalah kalian, kita semua dapat berpikir lebih luas bahwa konsep matematika itu dapat dimanfaatkan untuk mengatasi segala permasalahan ya di sehari-hari. Oke, itu ilustrasi. Nah, sekarang kita coba lanjutkan pada untuk menyelesaikan tadi terutama yang masalah sungai, berarti kan kita perlu ilmunya gitu ya, secara matematik gitu. Nah, kita akan belajar sekarang secara matematik apa sebetulnya nilai mutlak itu. Dimulai dari definisi. Nah, misalkan X adalah bilangan real. Apa itu bilangan real? Bilangan real itu adalah bilangan yang semua bilangan yang pernah kalian gunakan ya, dari negatif tahingga sampai positif tahingga, itu namanya adalah bilangan real gitu ya. Jadi kalau kita lihat sumbu X gitu ya. Nah, sumbu X itu dari minus tahingga sampai dengan positif tahingga. Nah, itu semuanya dinamakan sebagai bilangan real. Temannya atau sekawannya dari bilangan real itu namanya adalah bilangan tidak real atau bilangan hayal, bilangan nyata, bilangan tidak nyata. Kalau bilangan real itu bilangan nyata.
Kenapa dinamakan bilangan nyata? Ya karena kalau misalnya kamu menyebutkan salah satu bilangan real, contohnya 2 misalkan, kamu bisa artikan 2 itu 2 buah spidol, 2 buah buku gitu ya. Kemudian kamu menyebutkan bilangan realnya misalkan 2,13. Nah, kamu bisa tafsirkan bilangan 2,13 itu dalam konteks nyata adalah misalnya terdapat 2,13 gram garam misalkan gitu ya. Jadi angka itu bisa dikaitkan dengan benda nyata sehingga bilangan itu dinamakan bilangan nyata atau bilangan real. Ya, bisa dipahami. Jadi kalian belajar bilangan dari mulai SD sampai kemarin mungkin terakhir SMP itu semuanya bilangan real. Nanti kita akan belajar bilangan imajiner atau tidak nyata di kuliah ya, terutama yang berminat di sains dan di teknologi. Oke, nilai mutlak dari X. Nilai mutlak dari X ditulisnya garis 2 seperti itu. Ini dibaca nilai mutlak X didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X itu sama dengan X lagi ya. Saya ulangi, nilai mutlak X akan sama dengan X lagi, jadi ditulis kembali dirinya sendiri. Kalau X berarti X, kalau Y maka Y, kalau A berarti jadi A gitu ya. Jika X min 3, ini juga X min 3. Kalau di sininya X kuadrat, ini juga akan jadi X kuadrat. Jadi ditulis kembali bentuk aslinya. Apabila bilangan yang di dalam harga mutlak ini atau nilai mutlak ini adalah sebuah bilangan positif atau X lebih besar dari 0 atau sebuah bilangan 0 yaitu X sama dengan 0. Jadi kalau di sininya 10 ya kamu tinggal tulis lagi 10. Tetapi apabila yang berada di dalam nilai mutlak atau harga mutlak ini adalah suatu bilangan yang lebih kecil dari 0 atau kita menyebutnya apa? Bilangan negatif atau bilangan minus, maka kamu harus menggunakan aturannya yang bawah ini nih, negatif X. Jadi kalau X-nya misalnya negatif 12, maka kamu pakainya ini, negatif dari negatif 12. Gitu ya. Oke, sebagai ilustrasi, nah seperti ini ilustrasinya ya. Nilai mutlak dari setengah. Setengah ini adalah bilangan positif atau lebih besar dari 0. Maka tulis kembali setengahnya. 5 diberi nilai mutlak. 5 ini bilangan positif. Maka hasilnya tulis kembali angkanya. Minus 3 atau negatif 3 adalah bilangan yang lebih kecil dari 0 atau bilangan negatif. Maka kita menggunakannya yang tadi yang min X. Gitu ya. Kalau min X berarti min dari si minus 3. Negatif dari negatif 3 hasilnya positif 3. Nah, dari ketiga ilustrasi ini ternyata kita bisa simpulkan bahwa hasil dari sebuah harga mutlak itu nggak ada yang negatif, semuanya positif. Ada yang bernilai 0, ya kalau di dalamnya bilangannya 0 ya, jadi nilai mutlak 0 hasilnya adalah 0. Baik, sampai situ dulu. Ada pertanyaan silahkan. Boleh? Enggak? Saya sambil menyiapkan dulu yang lain, boleh? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Ada nggak? Udah ngerti, Pak. Oke, kita lanjut ya. Baik. Nah, tolong dijawab ya, nggak apa-apa perwakilan juga, supaya saya bisa melanjutkan atau tidak. Nah, untuk mengecek pemahamannya, coba nih, saya ingin tahu, kalau nomor 1 jawabannya berapa? Dua, Pak. Oke, 2, 100. Nomor 2. Oke, agak lama nih loadingnya. 5, Pak. 5, oke. Ada yang lain selain jawaban 5? Oke, 5? Ada yang lain 7. jawabannya? 7, oke. Sudah ada 2 pendapat, kita lihat ya. Nah, seperti apa sih yang nomor 1, 5 dikurangi 7 adalah negatif 2. Karena di dalam nilai mutlak, maka hasilnya jadi 2. Gitu kan ya? Oke, sekarang yang nomor 2 seperti ini. Harga mutlak dari min 3 tambah 1. Nah, min 3-nya kamu tambahin dulu 1. Min 3 tambah 1 hasilnya min 2. Diberi nilai mutlak hasilnya menjadi 2, gitu ya.
Kemudian kalau tambah 5, karena 5-nya tidak diberi harga mutlak, ya tetap aja kita tulis 5. Selanjutnya, dikurangi, ini dikurangi. Harga mutlak dari negatif 2, hasilnya adalah 2. Ya, paham ya? Jadi jawabannya kalau gitu, 2 tambah 5 kurang 2, sama dengan 5. Begitu. Paham nggak? Paham, Pak. Sip. Lanjut ya, yang nomor 3-nya. Oke, siapa yang mau jawab dulu? Silahkan. Perlu lebih teliti. Lihat harga mutlaknya itu berlapis-lapis gitu ya. Cukup banyak. Di dalam harga mutlak ada harga mutlak lagi. Nah, kamu lihat dengan baik ya, supaya tidak terjebak. Sudah? Ada yang bisa menemukan berapa jawabannya? Negatif 12, Pak. Negatif 12. Kita lihat. Yang penting ada yang sedang. Oh, 30. Nah, itu 30. Hati-hati ya. Di sini ada harga mutlak yang besar. Ini garis yang paling kiri dan garis paling kanan itu adalah harga mutlak yang besarnya. Di dalam harga mutlak yang besar ini ada harga mutlak 2 buah. 2 buah harga mutlak. 10 kurang 12 itu adalah negatif 2. Benar kan? Nah, negatif 2 kamu beri harga mutlak, maka hasilnya jadi positif 2. Sudah? Kemudian ini dikurangi, oke kita tulis lagi dikurangi. Berikutnya, min 9 dan min 14. Min 9 dikurang 14, jadi berapa? Minus 23. Nah, minus 23 diberi harga mutlak. Maka hasilnya jadi positif 23. Karena di depannya masih ada pengurangan, ya kita tulis dikurangi, berarti positif 23. Kemudian dikurangi lagi oleh 9. 9 kan tidak diberi harga mutlak, jadi kita tulis lagi. Nah, selanjutnya kita hitung. 2 dikurang 23 adalah negatif 21. Dikurangi 9 menjadi negatif 30. Karena berada di dalam nilai mutlak, di dalam harga mutlak, berarti dia menjadi positif 30. Ya, dan jawabannya adalah betul, positif 30. Oke. Setuju? Ya? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Sip. Oke, mengerti Setuju, ataukah Pak. ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. 10 kurang 12 itu Mengerti, Pak. negatif 2. Mengerti ya? Mudahan situ jadi 2. Kurang. Oke, sok. Boleh diulangi dulu, boleh ya. Nah, itu yang sedang berbicara berarti lagi ngulang ya, menekankan. Berarti dia tipenya audio. Ya, audio. Jadi selalu dilafalkan. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, itu tipe belajar audio ya, gitu. Ada juga yang harus dengan visual gitu ya. Oke, itu lebih baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu apa bagian selanjutnya? Nah, setelah itu ada apa? Ternyata ada contoh yang kedua. Nah, tolong perhatikan baik-baik contoh kedua karena contoh kedua ini sudah sedikit naik level, mengandung variabel gitu ya. Untuk X yang nilainya lebih dari sama dengan 2, maka sederhanakan nilai mutlak 3 kurang 2X ditambah nilai mutlak X plus 1 gitu ya. Oke. Nah, ingat kembali definisi nilai mutlak. Gitu ya. Oke. Nilai mutlak dari 3 kurang 2X ini kalau kita uraikan berdasarkan definisi yang tadi nilai mutlak X di depan ya, maka ini jadi 2 bagian. Selalu akan ada bagian yang positif atau ada bagian yang negatif. Jadi kalau nilai mutlak 3 min 2X, maka sama dengan 3 min 2X untuk X lebih kecil sama dengan 3 per 2. Nah, mengapa ada untuk X lebih kecil sama dengan 3 per 2-nya gitu ya. Oke, saya jelaskan dulu mengapa ada itu. Dikarenakan bagian yang atas ini kan sebetulnya kita tulisnya 3 kurang 2X gitu ya. 3 dikurangi 2X. Bentar, saya tulis. Kan harusnya di sini tuh awalnya kita tulisnya 3
dikurangi 2X harus lebih dari sama dengan 0, gitu kan ya? Kalau tadi di yang awal mah X lebih besar sama dengan 0. Karena sekarang di dalam harga mutlaknya bukan X, tapi segini ya, 3 min 2X, maka kamu tulis 3 min 2X lebih besar sama dengan 0. Pindah ruaskan, yang min 2X-nya aja pindah ruas. Berarti 3 lebih dari sama dengan 2X-nya sebelah kanan. Begitu. Karena kita nggak biasa ya ada variabel di kanan, ya kita tukar posisi aja. Kalau 3 lebih dari 2X, artinya si 2X-nya lebih kecil dong ya. Lebih kecil sama dengan 3. Oke, kemudian kita bagi 2, jadi sebelah kirinya X, yang ruas kanannya adalah 3/2. Gitu. Tanda pertidaksamaan tidak berubah kalau kita melakukan pembagian dengan bilangan positif. Jadi kondisi pertama hasilnya ada 3 min 2X itu apabila si 3 min 2X-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau sudah disederhanakan, yang ini tuh menghasilkan bentuk yang bawah ya, yaitu X kurang dari sama dengan 3/2. Jadi ini kondisinya. Terus bagian keduanya ya tinggal kamu tuliskan bagian negatif. Kalau atau kondisinya jika X selain yang atas. Selain lebih kecil sama dengan ya berarti harus lebih besar. Gitu. Oke, bisa dipahami menguraikan definisi yang nilai mutlak 3 min 2X terlebih dahulu? Bisa ya? Oke, kita coba lanjutkan. Nah, harga mutlak yang keduanya kan harga mutlak X tambah 1. Uraikan oleh kalian menjadi bagian positifnya adalah X plus 1, bagian negatifnya negatif X plus 1. Nah, yang bagian positifnya itu berlaku untuk X lebih besar sama dengan negatif 1. Mengapa coba? Karena, kenapa? Yang ini gitu ya, yang di dalam harga mutlak yaitu si X tambah 1 tambah 1 harus kita set dulu lebih besar sama dengan 0. Berikutnya 1 pindah ruaskan ke sebelah kanan. Berarti X-nya lebih dari sama dengan negatif 1. Nah, kondisi inilah yang kita tulis di bagian atas. Gitu ya. Kondisi negatifnya ya tinggal kamu ambil selain lebih dari sama dengan adalah lebih kecil. Gitu. Oke? Oke nggak? Oke, baik. Kita lanjut ya. Next. Sehingga untuk X lebih besar sama dengan 2, karena di soal itu kan tadi X-nya diambil yang lebih besar sama dengan 2 gitu ya. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 2, itu artinya yang mana aja yang harus kamu pilih yang lebih besar sama dengan 2. Berarti kalau ingin yang lebih besar sama dengan 2, itu artinya X-nya yang harus lebih besar sama dengan min 1. Ini yang kita ambil nih, bagian atas ini. Juga yang lebih besar dari 3/2. Karena kalau X lebih besar dari 3/2, otomatis X lebih besar sama dengan 2 ada di sini dan di sini. Artinya, si harga mutlak 3 kurang 2X, kalian harus ganti oleh min 3 kurang 2X. Sementara si harga mutlak X plus 1, kamu harus ganti oleh yang X tambah 1. Jadi kalau kita kerjakan, wah ini ngalangin ya. Saya hapus dulu sebentar. Mana penghapusnya? Nah ini saya hapus. Sebentar. Ini menghalangi papan tulisnya. Nah sudah. Oke. Jadi si harga mutlak 3 min 2X kamu ganti oleh yang ini ya. Negatif 3 kurang 2X tuh saya tulis. Ditambah harga mutlak X plus 1-nya kamu ganti oleh yang lebih besar dari min 1. Berarti ini X plus 1. Gitu. Oke, minusnya kita kalikan ke dalam, berarti min 3 plus 2X. Atau 2X kurang 3 ditambah X plus 1. Jadi hasilnya adalah 3 dikurangi 2X ya. 2X tambah X hasilnya 3X. Sementara min 3 ditambah 1 hasilnya min 2. Jadi penyelesaian atau bentuk sederhana dari harga mutlak 3 min 2X tambah harga mutlak X plus 1. Di mana X yang diambilnya adalah yang lebih besar sama dengan 2. Ini di soal ya disebutkan, maka hasil penyederhanaannya jadi 3X kurang 2. Begitu. Ada pertanyaan dulu, silakan. Silakan, ada pertanyaan dulu? Tidak, Pak. Tidak, bisa dipahami ya?
Bisa, Pak. Baik. Bisa, Pak. Oke. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini waktunya mepet nih 7.36. Tapi kita harus melanjutkan. Next, kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Nah, ternyata ada soal latihan bagian pertama. Ini tentang menghitung nilai mutlak, gitu ya, menghitung nilai mutlak, menyederhanakan bentuk seperti contoh yang kedua barusan. Nah, ini soal latihan ini harus kalian kerjakan. Saya sudah simpan file yang soal latihan ini di assignment di channelnya general gitu ya. Dan postingan assignmentnya sudah ada di nilai mutlak. Nanti saya perlihatkan. Jadi nanti kalian coba setelah pulang sekolah mungkin ya. Karena sekarang kan 4 jam pelajaran kan ya. Jadi boleh dicoba dikerjakan di buku, kemudian atau di kertas boleh, kerjaan kalian di foto. Nah, hasil foto atau hasil scan-nya itu silakan diunggah ke kelas 10i di Microsoft Teams ya. Jangan lupa untuk turn in itu artinya kirim. Kalau kalian baru mengunggah tapi belum klik pojok kanan turn in, berarti kalian belum mengirim tugas ke saya. Begitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Bagian berikutnya ada persamaan nilai mutlak. Nih, saya agak cepat aja ya. Ada sifat nilai mutlak yang memang seringkali kita nantinya gunakan, yaitu harga mutlak X sama dengan A dapat diubah jadi X sama dengan A atau X sama dengan min A. Sebaliknya, ini kan tanda panahnya bolak-balik. Namanya jika dan hanya jika, biimplikasi. Jadi jika sebelah kiri, maka sebelah kanan terjadi. Dan jika sebelah kanan, maka sebelah kiri terjadi. Itu cara bacanya. Jika nilai X sama nilai mutlak X sama dengan A, maka X sama dengan A atau X sama dengan min A. Atau kondisi sebaliknya, jika X sama dengan A atau X sama dengan min A, maka kamu bisa nulisnya nilai mutlak X sama dengan A. Begitu ya. Terus sifat kedua, nilai mutlak dari hasil kali A dengan B adalah harga mutlak A kali harga mutlak B. Jadi boleh masing-masing berarti kalau perkalian. Demikian juga jika nilai mutlak dari pembagian boleh jadi masing-masing. Berikutnya, nilai mutlak A dikuadratkan. Sama saja dengan A dikuadratkan. Dan terakhir, akar dari sebuah bilangan kuadrat merupakan harga mutlak dari bilangan tersebut. Misalnya, akar dari 3 kuadrat adalah nilai mutlak dari 3. Akar dari negatif 5 dikuadratkan, itu artinya nilai mutlak dari negatif 5. Sama dengan 5 berarti ya. Nah, di atas ada kalimat assignment, buktikan sifat nilai mutlak berikut. Ini nanti assignment yang berikutnya aja ya. Postingan assignment yang buktikan ini belum saya simpan di Teams karena nanti kamu harus menyelesaikan dulu yang assignment pertama. Karena assignment pertama yang tadi 5 plus nanti ada 4 di belakang ya. Oke, saya lanjutkan. Contoh. Tentukan nilai mutlak X yang memenuhi persamaan 2 kali harga mutlak 3X kurang 8 sama dengan 10. Nah, kalau ini kita selesaikan, 10-nya kamu bagi dulu 2 menjadi 5. Berarti harga mutlak 3X kurang 8 sama dengan 5. Berdasarkan sifat nomor 1, harga mutlak 3X min 8 sama dengan 5, berarti kemungkinannya yang di dalam nilai mutlaknya harus sama dengan 5, karena harga mutlak 5 kan nilainya 5. Jadi 3X min 8 sama dengan 5, kita selesaikan, pindah ruas, min 8-nya ke sebelah kanan, menjadi 13 ya. Jadi si X-nya 13/3. Atau yang di dalam nilai mutlaknya adalah negatif 5. Karena harga mutlak dari negatif 5 pun hasilnya 5. Gitu kan ya? Jadi kondisi keduanya 3X min 8 sama dengan minus 5. Min 8 pindah ruas, berarti min 5 ditambah 8 jadi positif 3. 3X sama dengan positif 3, berarti X-nya sama dengan 1. Jadi berapa saja nilai X yang memenuhi? Ya, betul. X sama dengan 13/3 dan X sama dengan 1. Nah, itu contoh yang pertama. Begitu ya. Oke, ini contoh yang kedua. Kiri kanan mengandung harga mutlak. Ya, seperti itu. Bagaimana penyelesaiannya? Kuadratkan kedua ruas. Kenapa kuadratkan kedua ruas? Karena tadi di sifat keberapa ya? Harga mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Jadi kalau harga mutlak 3X min 8 dikuadratkan,
Sama saja dengan kurung biasa, 3x min 8 dikuadratkan. Demikian juga harga mutlak x plus 2 kalau dikuadratkan menjadi x plus 2 dikuadratkan. Pindah ruaskan yang sebelah kanan. Kemudian kalian ingat di SMP pernah belajar sifat aljabar A kuadrat minus B kuadrat adalah A min B kali A plus B. Nah, kalau si 3x min 8 ini kita anggap A, x plus 2-nya kita anggap B, berarti A kuadrat kurang B kuadrat menjadi A plus B kali A min B. Kalau kita hitung, oh ini saya salah urutan, mohon maaf ya, saya munculkan dulu semua. Nah, kalau kita hitung, 3x tambah x sama dengan 4x, min 8 tambah 2 menjadi min 6. 3x dikurang x adalah 2x, min 8, min 2 jadi min 10. Berarti kamu dapatkan x sama dengan 6 per 4, itu pembuat nolnya ya, atau 3 per 2. Satu lagi x sama dengan 10 per 2 atau 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 per 2 dan 5. Diberi kurung kurawal, karena yang diminta himpunan. Ciri dari himpunan adalah kurung kurawal. Begitu ya. Oke, itu contoh yang keempat. Ini contoh yang kelima mungkin saya hanya tampilkan saja tanpa diberikan penjelasan. Intinya dikembalikan ke definisi. Oke, seperti itu. Nanti bahan tayang ini kamu bisa download di files Microsoft Teams di bagian nilai mutlak. Dan rekamannya mungkin nanti saya akan simpan di kelas 10I ya, rekaman yang kita sekarang belajar. Nah, dan ternyata di akhirnya ada soal latihan 5. Nah, soal latihan ini dengan soal latihan yang tadi awal 4 soal digabungkan menjadi sebuah penugasan di Microsoft Teams. Terima kasih. Oke, silakan. Yang mau ditanyakan dulu? Boleh, karena waktu kita sekarang pukul berapa? Pukul 7.43 ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan dulu, silakan. Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, sebelum saya akhiri di Microsoft Teams, saya sudah menyimpan. Oke, sebentar ya, izin. Setelah ini pelajaran siapa? Sejarah Indonesia. Sejarah, Pak. Oke, mungkin beberapa menit, mohon maaf nanti tolong disampaikan ya. Ini sedikit aja saya ingin menampilkan. Nah, ini di Microsoft Teams, di bagian channel 3.1, saya sudah menyimpan files yang isinya adalah nilai mutlak kurung 1 ya, yang barusan saya sampaikan ada di sini. Silakan kamu simak lagi, kemudian nanti insya Allah setelah berakhir meeting ini, saya akan simpan rekamannya di bagian sini juga, di postingan ya. Di post nilai mutlak ada rekamannya. Silakan kamu buka rekamannya, barangkali ada penjelasan saya tadi yang terlalu cepat, bisa diulang kembali. Seperti itu. Berikutnya, klik yang general. Yang general ini ada assignment. Nah, ini ada assignment, tugas 1 ya, definisi dan nilai mutlak. Atau kamu bisa mengklik nilai mutlak, di sini ada postingan saya, tugas 1 definisi bersama nilai mutlak. Tinggal klik aja ini, view assignment, maka kamu akan tuh, ya, di tampilan saya ada view. View itu berarti sudah dilihat oleh Adam, oleh Akmal, dan seterusnya. Ada not turn in, belum dikembalikan oleh Alika, gitu ya. Not turn in, belum dikembalikan. View. Nanti kalau sudah di turn in, maka di sini statusnya di saya ada turn in. Berikutnya kamu nanti bisa lihat grade. Grades adalah scoring. Kalau saya sudah koreksi, maka nanti di sini saya akan berikan penilaiannya. Contoh, open student work gitu ya. Nanti saya akan bisa melihat kerjaan kalian di sini. Saya akan berikan feedback-nya, kemudian saya akan berikan scoring-nya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, sedikit demi sedikit mungkin kalian Teams-nya sekarang sudah bisa lebih baik gitu ya. Jangan lupa math challenge-nya gitu ya. Ini belum ada yang jawab nih. Ayo pecahkan, kok koin diambil. Silahkan berdiskusi, mencoba. Baik, seperti itu ya untuk yang
pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf saya udah lebih nih 7.46 dari waktu yang sebenarnya sudah berakhir. Tapi jangan lupa ngabsen gitu ya. Kalau saya lihat ternyata sebentar ya, saya coba cek dulu. Mungkin ada salah seorang yang japri ke Pak siapa, Pak Zar atau Pak Angga. Mohon maaf gitu sebentar aja. Karena ini ending dari matematika gitu ya. Saya ingin cek saja, Andrian dan Dava itu sudah japri ke saya bahwa mereka sakit. Kalau Nida sama Syafi bagaimana? Ada kabar atau enggak ya? Syafi udah Ada join, Pak Pak. hadir. Oh, Syafi udah hadir ya. Oke, saya coba sebentar. Nida juga hadir Pak di sini. Nida hadir. Oke, baik. Saya akan hapus ya. Berarti siapa tadi? Nida ya. Syafi hadir ya. Saya hapus. Hadir, Pak, hadir. Kemudian siapa? Nida, saya hapus. Gitu ya. Kemudian untuk yang Andrian dan Dava sudah sakit ya, saya clear token. Sudah. Jadi, oke, sudah tinggal 2 orang. Terima kasih sudah hadir di pembelajaran matematika, walaupun singkat gitu ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat dan kalian ada hal yang bisa didapatkan dari pembelajaran hari ini. Oke, semangat terus, silakan lanjut ke pelajaran berikutnya. Mohon tidak lupa untuk mengerjakan assignment. Ingat, assignment itu jangan dijadikan beban, tapi sebagai cara kita, saya dan kalian untuk memahami materi, gitu ya. Kan kalau di sekolah mas, saya bisa menugaskannya di kelas sambil saya keliling, ada yang bisa dibantu atau enggak, ada yang mau tanyakan atau enggak. Kalau daring begini kan enggak bisa. Selain waktunya terbatas, matematika dikasih 40 menit kayaknya enggak, kurang gitu ya, kurang ini. Jadi mungkin ke depan kita akan lebih optimalkan lagi. Silakan maksimalkan Teams-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Pak.